Pernah nggak sih ngerasa sekarang makin susah fokus? Baru belajar beberapa menit, udah pengen buka HP. Nonton video harus sambil scrolling. Baca panjang sedikit langsung bosan. Bahkan kadang kita buka media sosial bukan karena butuh, tapi karena tangan refleks aja. Dan yang bikin serem, itu bukan cuma kebiasaan biasa. Otak kita memang bisa berubah karena apa yang kita lakukan setiap hari. Dalam sains, ini disebut neuroplasticity. Artinya, otak manusia akan beradaptasi mengikuti pola yang terus diulang. Kalau setiap hari otak dibiasakan menerima stimulasi cepat dari scrolling tanpa henti, maka otak akan menyesuaikan diri dengan pola itu. Masalahnya, media sosial modern memang dirancang untuk membuat kita terus bertahan di layar. Setiap swipe, setiap video baru, setiap notifikasi, semuanya dirancang untuk memancing rasa penasaran. Kita nggak pernah tahu konten berikutnya bakal membosankan atau justru sangat menarik. Dan ternyata sistem seperti ini sangat kuat mempengaruhi otak manusia. Dalam ilmu saraf, pola hadiah acak seperti ini disebut variable reward system. Mekanisme yang sama juga ditemukan pada mesin judi dan slot machine. Bukan karena setiap kontennya bagus, tapi karena otak terus berharap menemukan sesuatu yang lebih menarik di swipe berikutnya. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin. Banyak orang salah paham soal dopamin. Dopamin bukan sekedar hormon bahagia. Dopamin lebih berhubungan dengan antisipasi dan dorongan untuk mencari sesuatu lagi. Jadi ketika kita scrolling dan menemukan video menarik, otak akan berkata, coba lagi, mungkin berikutnya lebih seru. Makanya, scrolling bisa terasa susah dihentikan. Masalah berikutnya adalah attention span atau rentang perhatian. Dulu manusia terbiasa menikmati proses yang panjang, membaca buku, mendengarkan cerita, belajar perlahan. Tapi sekarang, otak dibiasakan berpindah fokus setiap beberapa detik. Video 5 detik, swipe. Video 10 detik, swipe lagi. Lihat komentar, pindah aplikasi. Balas chat, kembali scrolling. Otak akhirnya terus dilatih untuk mencari stimulasi baru secepat mungkin. Beberapa penelitian menemukan bahwa multitasking digital dan paparan konten singkat terus-menerus berhubungan dengan penurunan kemampuan fokus dan kontrol perhatian. Bukan berarti seseorang jadi bodoh secara langsung, tapi otak menjadi lebih mudah terdistraksi dan lebih sulit mempertahankan konsentrasi dalam waktu lama. Makanya, sekarang banyak orang merasa belajar makin berat, membaca terasa melelahkan, dan kerja tanpa cek HP beberapa menit aja terasa gak nyaman. Padahal otak sebenarnya sedang mengalami overstimulasi. Overstimulasi terjadi ketika otak menerima terlalu banyak informasi dan stimulasi tanpa jeda. Bayangin aja, dalam 1 jam scrolling, kita bisa melihat berita perang, video lucu, tips bisnis, gosip artis, motivasi, resep makanan, tragedi, meme, dan iklan secara campur aduk. Otak manusia sebenarnya gak dirancang untuk memproses banjir informasi seperti itu terus-menerus. Akibatnya, otak mulai lelah mental. Dan yang menarik, kelelahan ini sering tidak terasa seperti capek fisik, tapi muncul dalam bentuk sulit fokus, cepat bosan, gampang terdistraksi, susah menikmati aktivitas yang tenang, dan terus merasa harus mencari hiburan baru. Lalu muncul masalah lain, information overload. Setiap hari kita mengkonsumsi begitu banyak informasi, tapi sebagian besar hanya lewat di permukaan. Kita jadi terbiasa scanning, bukan memahami. Dalam psikologi kognitif, memori jangka panjang membutuhkan perhatian dan pengulangan agar informasi benar-benar tersimpan. Tapi scrolling cepat membuat otak jarang memberi perhatian mendalam pada sesuatu. Hasilnya, kita merasa tahu banyak hal, tapi sulit mengingat detailnya. Kita lihat ratusan video, tapi besok sebagian besar hilang dari ingatan. Dan lama-lama, otak jadi lebih terbiasa mengkonsumsi daripada berpikir. Yang lebih mengkhawatirkan, media sosial juga mempengaruhi kemampuan deep thinking atau berpikir mendalam. Berpikir mendalam itu kemampuan untuk merenung, menganalisis, memahami sesuatu secara utuh dan menghubungkan ide satu dengan yang lainnya. Kemampuan ini penting untuk kreativitas, belajar, bahkan pengambilan keputusan. Tapi berpikir mendalam butuh satu hal yang sekarang makin langka, yaitu fokus tanpa gangguan. Ketika otak terus dibiasakan dengan stimulasi cepat, kemampuan untuk duduk tenang dan fokus dalam waktu lama perlahan menurun. Itulah kenapa banyak orang sekarang merasa harus memutar video sambil makan, harus buka HP sambil nonton, bahkan ke toilet pun membawa ponsel. Otak seperti takut menghadapi kesunyian. Padahal justru dalam momen tanpa distraksi, otak punya waktu untuk berpikir lebih dalam dan memproses emosi dengan sehat. Selain fokus dan memori, kesehatan mental juga ikut terdampak.
Media sosial membuat manusia terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan ini terjadi hampir setiap hari tanpa sadar. Kita lihat orang liburan, lihat orang sukses di usia muda, lihat relationship bersempurna, lihat badan ideal, lihat pencapaian orang lain. Masalahnya, otak manusia secara alami memang suka melakukan social comparison atau perbandingan sosial, dan media sosial memperbesar itu berkali lipat-lipat. Penelitian menunjukkan penggunaan media sosial berlebihan berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, rasa kesepian, dan rendah diri, terutama pada remaja dan dewasa muda. Karena di layar, hidup orang lain selalu terlihat lebih menarik dibanding hidup sendiri. Padahal yang ditampilkan sering cuma highlight terbaik dari kehidupan mereka, tapi otak tetap memprosesnya sebagai kenyataan penuh. Akibatnya, banyak orang merasa, aku kurang sukses, aku tertinggal, hidupku biasa aja. Dan ironisnya, saat merasa stres atau kosong, banyak orang justru kembali scrolling untuk mencari pelarian. Akhirnya terbentuk lingkaran tanpa sadar, capek mental, scrolling untuk hiburan, makin capek, scrolling lagi. Belum lagi dampaknya terhadap tidur. Banyak orang scrolling sampai tengah malam bahkan dini hari. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh tidur. Ditambah stimulasi konten cepat membuat otak tetap aktif walaupun tubuh sebenarnya sudah lelah. Akibatnya, kualitas tidur menurun. Dan kurang tidur punya dampak besar terhadap otak. Konsentrasi menurun, emosi lebih tidak stabil, daya ingat melemah, dan kemampuan berpikir ikut terganggu. Jadi kadang masalahnya bukan cuma media sosial secara langsung, tapi efek domino yang ditimbulkannya terhadap tubuh dan otak. Tapi penting dipahami, media sosial bukan sepenuhnya jahat. Teknologi itu alat. Kita bisa belajar, berbangun relasi, mencari informasi, bahkan berkarya lewat media sosial. Masalah muncul ketika penggunaannya tidak lagi sadar dan terkontrol. Ketika scrolling bukan lagi pilihan, tapi refleks otomatis. Dan mungkin bagian paling berbahaya dari semua ini adalah dampaknya terjadi pelan-pelan. Kita gak langsung sadar, tidak tiba-tiba jadi malas dalam sehari, tidak tiba-tiba kehilangan fokus dalam seminggu, tapi sedikit demi sedikit. Otak mulai terbiasa dengan distraksi, fokus mulai melemah, kesabaran menurun, dan dunia nyata terasa kurang menarik dibanding layar. Karena itu, menjaga otak di era digital bukan berarti harus membenci teknologi, tapi belajar mengontrol apa yang kita konsumsi, memberi otak waktu untuk diam, membaca tanpa distraksi, belajar fokus lagi, tidur cukup, dan sesekali jauh dari layar. Karena kalau tidak, yang hilang bukan cuma waktu, tapi juga kemampuan kita untuk berpikir jernih, fokus mendalam, dan benar-benar hadir dalam kehidupan nyata.